WhatsApp cuy. Jadi gua rencananya hari ini bakal lanjutin perjalanan. Ini gua masih keluar dari komplek perumahan. Gua bakal ke tempat dimana sebenarnya ini menjadi list destinasi wisata gua yang sudah lama gue simpan. Desa ini ada di Kabupaten Jembrana, tepatnya Desa Manggisari. Di sana ada beberapa destinasi wisata yang bakal gue bawa lu semua ke sana. Tentunya ngobrol banyak dengan masyarakat setempat ya. Seperti biasa, biar semangat gue ngejalanin pagi ini di dalam perjalanan, gue bakal muter-muterin lagu yang bikin gue semangat. Cus. Ternyata gue udah di jalan Pekutatan ya, karena gue udah masuk dari berapa kilometer sebelumnya. Gue udah masuk kecamatan Pekutatan, yang dimana Pekutatan itu sendiri di dalamnya ada desa yang mau gue datangin, namanya Desa Manggisari, dan gue harus lurus ke sana lagi untuk menuju ke Desa Manggisari. Dan sebelumnya sebelum berkunjung ke destinasi wisatanya, gue memutuskan untuk bertamu dulu ke kantor pemerintah desanya, ya sekedar bertanya-tanya apa saja mungkin destinasi wisata di sini yang bisa dikembangin dan potensi-potensi ke depannya. Ini mungkin akan memakan waktu 20 menit karena ke depan sana, kalau dari depan sana tadi ya jalannya sekitar 11 km sampai ke sana. Ya kira kurang lebih seperti itu cuy. Sekarang gue ada di ketinggian, gue nggak tahu. Ternyata menuju ke Desa Manggisari ini, gue baru tahu kalau ini dataran tinggi gitu. Dan di belakang gue, dari tadi gue dari bawah, gue melewati jalan yang meliuk-meliuk seperti itu ya, ciri khas perbukitan. Sekarang gue lagi istirahat sebentar, karena gue terpesona dengan pemandangan yang ada di belakang gue. Kalau lu semua bisa lihat ya, ada di sebelah sini ya, di belakang sana itu ada panorama pantai Medewi, gua nggak tahu nama pantai, yang gua ingat namanya Pantai Medewi yang ada di sana. Dan di sini banyak kendaraan-kendaraan besar seperti truk naik ke atas, dan itu yang menjadi tantangan gue tadi dari bawah ya, karena terkendala di belakang mereka. Jadi gue mau nggak mau ikut pelan juga gitu. Ini lu bisa lihat cuy. Dan gua tadi dari jalan bawah situ. Ya, di jalan bawah situ kan. Gua tadi dari jalan bawah situ, gua naik ke sana muter. Dan di sana lu lihat panoramanya keren banget dari atas sini. Wah. Oke guys, jadi gue berhenti sebentar sekarang karena satu, gue mau ngelepas helm dan gue mau ngelepas masker karena udara di sini sudah bersih ya dan layak untuk dihirup, tidak seperti udara di perkotaan. Dan di samping gue, tepatnya di sebelah kiri itu ada wantilan Desa Adat Manggisari, dan tepat sekali seperti yang kalian duga, gue udah sampai di Desa Adat Manggisari. Dan seperti lo lihat di belakang gue, sudah ada destinasi wisata yang bener-bener gua pengen datengin dari dulu cuy. Kenapa gua nggak datengin dari dulu? Karena satu, kejauhan, dan gua masih nggak ada waktu saat itu ya. Jadi di sana seperti lu lihat, tepat di tengah-tengah jalan itu ada pohon, dimana pohon itu tengahnya berlubang ya, dan itu ada sejarahnya. Oke cuy, jadi gua bakal lanjut ke kantor Desa Manggisari. Gue udah ditungguin di sana, mungkin hanya mengobrol beberapa saat, dan gue memutuskan gue akan menginap di Desa Adat Manggisari ini untuk 1 malam ini. Besok gue balik. Oke, kita bakal ngelewatin pohon itu, dan aduh, gimana caranya gue ya? Ya udah, kita lewatin aja deh.
Sambil klakson aja ntar dikit. Oke cuy, kita lihat dalamnya. Gue ngerasa kayak keluar dari gua, padahal bentar aja. Oke cuy, jadi gue sekarang ada di destinasi wisata namanya Puncak Tirte. Nah, bisa dilihat ini pemandangan dari atas ini bagus banget, dan juga di belakang ini kebetulan ada yang lewat itu namanya Pak Ketut. Pak Ketut itu kebetulan yang mengundang gue yang mengantarkan gue juga ke Puncak Tirte ini, dan kebetulan yang punyanya dan yang membuatnya juga adalah kakaknya sendiri. Dan gue sempat agak sungkan karena beliau seorang kepala desa, pemerintah desa di Manggisari sendiri, dan gue merasa punya hak istimewa bisa diajak dan ditraktir kopi gratis di tempat ini. Lu bisa ngeliatin pemandangan panorama perbukitan yang luas, bisa dilihat di belakang sana. Keren banget cuy. Dan tadi ngobrol banyak tentang sejarah desa, mulai dari komoditas utamanya juga, mulai dari potensi-potensi wisatanya di sini. Dan benar, seperti yang gue bilang, mereka sedang berusaha untuk mengembangkan terus potensi-potensi wisata yang ada di Desa Manggisari ini sendiri. Dan untuk saat ini masih mendorong perwisata seperti Bunut Bolong dan wisata air terjun Jok Manis yang rencananya besok gua bakal datangin. Dan yang terakhir ini yang paling baru ini adalah Puncak Tirta, seperti yang gue bilang tadi. Baru banget ini. Gue mau naik ke atas nih. Tempatnya bagus banget. Dan bisa dilihat, lu lihat di belakang sana itu ada garis pantai. Kelihatan ya? Garis pantai, dan keren banget. Kalian kesini lah cuy. Masih banyak tempat di Bali yang bisa lu datangin gitu. Nah, ini dia tangganya. Dan gue mau ke atas sana, tapi gue akan hati-hati ya, karena gue juga bawa banyak barang. Gue bawa kamera, gue bawa tripod ini. Apa ini tripod ya? Iya. Oke. Doain gue cuy. Gimana gue bawanya ya? Oke. Gue akan pelan-pelan naik ke atas ini. Perlahan. Oh iya cuy, lu tahu nggak? Sebenarnya, untungnya, gue nggak jadi booking hotel atau booking penginapan dekat sini atau pokoknya di daerah Kecamatan Pekutatan ini, karena gue ditawarin untuk nginep di Puncak Tirta ini. Wah, gue seneng banget cuy, karena gue pasti bakalan bisa ngeliat sunrise. Kalau sore-sore di sana bakal ada sunset, dan sunsetnya kelihatan bagus banget, dan bisa dilihat dari pondok yang di sebelah sana. Oke, gua Tommy, gua mau berusaha naik dulu ke atas karena itu ada pintunya. Ya, cobalah, gua coba. Oke. Wow.
Jadi kita akan pelan-pelan naiknya. Semoga tidak terjadi apa-apa. Dan gue khawatir gue bisa naik, tapi gue nggak bisa turun. Oke. Karena gue banyak bawa barang. Oke, ini pintunya. Oh. Jadi kita bakal naik ke atas. Dan wow, tentu saja tidak ada orang. Ya, gue juga orang, maksudnya selain gue. Oke, gue taruh ini dulu ya. Wow. Nah, jadi guys, cuy, teman-teman semua, jangan lupa untuk main-main ke Kabupaten Jembrana di Kecamatan Pekutatan, tepatnya di Desa Manggisari. Dan gua sendiri juga sudah berhasil naik ke atas ini. Bisa lu lihat ya. Ya, sebagus itu boy. Wow, gue di atas ini dan tempatnya benar-benar keren cuy. Lu lihat. Nah, ini tempat duduk, tempat yang gue bilang tadi di atas ini. Dan lu tahu, di sini juga ada wisatawan asing meskipun tidak sebanyak di Bali Selatan, di Bali manapun, bagian di Ubud atau di Nusa Dua. Yang gue bilang, pemandangan dan panorama dari perbukitan-perbukitan yang gue bilang. Gue nggak nyesel nih kesini nih. Dan kenapa gue bisa ketemu sama Pak Iketut Wismawan sendiri? Ntar gue tutup dulu nih. Ntar gue asik ngobrol malah jatuh kayak pakai elevator ntar. Jadi kenapa gue bisa ketemu Pak Iketut Wismawan sendiri? Karena beliau adalah perbekal. Kalau kalian nggak tahu perbekal, itu adalah kepala desa dari desa Manggisari ini sendiri. Dan seperti yang bisa lo lihat, itu adalah pesisir pantai, dimana awalnya gue tadi jalan dari sana. Terus gue melalui bukit perbukitan ini untuk menuju desa adat Manggisari ini. Dan lu kalau lurus ke sana terus, yang di depan sana, lu bakal ke Gilimanuk, ya, atau lu bakal ngelewatin negara dan kota Jembrana. Dan ini panorama-panoramanya. Dan setelah ini, gue mau potret-potret dulu pemandangan-pemandangan di sekitar sini. Rencananya gue nanti sore bakal ke Bunut Bolong, jadi gue bakal turun ke bawah. Dan besok pagi gue rencana, pagi ya, mungkin besok pagi atau kalau sempat sore ini, gue bakal ke air terjun Juuk Manis. Air terjun Juuk Manis ini beda Banjar ya, dengan Banjar Manggisari. Di sana ada Banjar Juuk Manis, di mana terletak air terjun Juuk Manis itu sendiri. Dan Bunut Bolong juga namanya Banjar Bunut Bolong. Jadi lu kalau misalnya bingung, kalau lu bukan orang Bali ya, kalau dalam satu desa Banjar apaan sih gitu ya. Oke, Banjar itu bukan nama daerah. Jadi Banjar itu seperti dusun. Jadi dalam desa itu ada sebuah dusun. Dan sebutan di sini dusun itu adalah Banjar. Mungkin Banjar itu RT kali ya, RT RW maybe. Gua mau potret-potret dulu, gua matikan dulu. Nanti next gua katanya mau dibawain makanan nih, gua nggak tahu makanan apa. Aduh, gue jadi nggak enak banget cuy. Dan ya jadi enak dikit sih, nggak apa-apa. Oke cuy, sekarang gua lagi makan dan ini kagak enak gue anjir. Makasih Pak ya, tapi jadi enak dikit.
Pak. Silakan, silakan. Makasih Pak ya. Ya, sama-sama. Wah, Nggak ada apa-apa di sini nih. sebenarnya ini jual juga Pak? Minuman, makanan? Ya dulu ya, Oh dulu iya Pak ya. Dari tahun berapa sih ini baru buka Pak? 2021, Maret 2021 ya. Hmm, Baru bikin dong gitu. iya. Kalau boleh tahu itu apa Pak? Yang di Cengkeh. Cengkeh. Apa komoditas utama di sini? Ya, cengkeh sama kopi ya. Wah, boleh saya lihat Pak? Boleh, boleh. Iya. Cengkeh sama kopi Pak ya? Ya, itu cengkehnya itu ya. Oh ini cengkehnya. Ada cengkeh nih. Dipetik sama bapaknya sendirian. Makan dulu. Nih, maaf Pak, tadi daun apa namanya? Daun kejepen. Kejepen. Heeh. Bahasa Bali atau bahasa Indonesia? Bahasa Bali. Bahasa Bahasa Balinya. Indonesia nggak tahu ya. Agak min ya. Rasanya agak min. Ya. Nggak direbus, nggak dimasak ya. Ya. Langsung ini cuci. Aneh rasanya ya. Enak Pak. Masuk ya? Aneh ya. Enggak sih. Cuma karena saya mungkin merasanya baru gitu loh. Agak min ya. Oke cuy. Gua rasa gua udah cukup sih di Puncak Tirta. Kali ini gua mau main ke destinasi wisata di Budut Bolong, tepatnya di Banjar Budut Bolong. Karena di sini Desa Manggisari punya 3 banjar, jadi masing-masing banjar itu punya satu destinasi wisata yang paling menonjol. Dan saat ini gua mau main ke Banjar Budut Bolong dan gua pastinya ke destinasi wisata Budut Bolong. Oke? Oke cuy, jadi gua habis istirahat dari warung yang ada di dekat Bunut Bolong, pohon Bunut Bolong, dan gue sekarang lagi menyusuri jalan setapak yang tentunya dikasih pagar menghindari terjadi apa-apa. Jadi di belakang gue sekarang, tepatnya di deket Bunut Bolong yang ada di belakang sana, ada tempat untuk melihat view panorama pemandangan perbukitan-perbukitan yang ada di sana. Dan ini semua adalah hutan lindung milik pemerintah Bali. Dan di sini ada tempat untuk melihat pemandangan lebih jelas. Tentunya juga untuk masyarakat lebih enak kalau mau bersantai. Ini dia pemandangan dari perbukitan yang bisa dilihat di belakang gua. Panoramanya asri banget dan sejuk banget. Kebetulan juga ini cuacanya mendung ya. Gue takut hujan cuy. Dan sekarang, aduh, jam tangan gue rusak lagi. Dan sekarang gue lihat tadi udah jam 5 ya, 5 sore, dan di sana bisa dilihat Bunut Bolong. Jadi dari tadi kalau mau lewat situ orang pada klakson terus. Dan gue baru mendapatkan informasi kenapa Bunut Bolong ini terdapat 2 jalur di kirinya dan di tengahnya. Jadi kalau lu belum berpasangan, maksud gue, lu belum menikah, masih berpacaran, lu nggak boleh melewati tengah bolongan pohon itu, pohon bunut itu, atau pohon beringin ya kalau bahasa Indonesianya. Jadi nggak boleh melewati tengah situ sebelum lu menikah, karena akan kepercayaan masyarakat sini, karena bisa pamali lah katanya. Entah lu tidak bisa mendapatkan keturunan, atau entah lu akan putus hubungan dengan pasangan lu gitu. Kalau lu udah menikah dan sudah diupacara, lu baru bisa lewati pohon itu di tengahnya. Makanya kenapa setiap ada acara pernikahan, kalau mau ke pura yang ada di sana, lu harus melewati jalan yang di samping kirinya. Ya pokoknya seperti itu. Sekarang gue lagi pengen menikmati pemandangan-pemandangan yang ada di sini. Jadi meskipun lu adalah orang luar, lu adalah orang dari manapun, kalau lu belum menikah tapi lu membawa pasangan lu ke desa ini, ya gua harap sih lu jangan bawa pasangan lu ke tengah sini. Nih, karena akan berpotensi kalian putus, oke? Atau
tidak mendapatkan keturunan. Gua nggak tahu gimana persisnya. Makanya dikasih jalur alternatif sebelahnya. Dan seperti gua dengar juga, jadi Belut Bolong ini punya histori yang berkaitan erat dengan penjajahan Belanda. Jadi ceritanya, ini belum menjadi sebuah desa. Jadi waktu itu pemerintah Belanda membawa para pekerja-pekerja dari VOC. Waktu Belanda mulai memasuki daerah sini dan ingin membuka jalur agar transportasi masyarakat atau transportasi pekerjaan lebih lancar, mulai membuka jalur ke arah desa ini. Namun saat sudah mencapai titik di situ, waktu mau dibuka, ada satu pohon besar, pohon beringin yang memang berdiri tepat di tengah-tengah jalan atau jalan yang direncanakan untuk dibangun itu. Pohon beringin yang besar, dan sebenarnya pohon itu tidak bolong seperti itu, guys. Jadi tidak ada pilihan lain. Kenapa pohon itu harus dilubangi? Sebab di sebelah kiri ini sendiri terlihat ini adalah jurang. Dan di sebelah kanan sana ada pura. Makanya kenapa tidak mungkin jika tidak dilubangi gitu. Jadi mau tidak mau secara terpaksa melubangi. Dan gua nggak tahu mulai dari mana kepercayaan bahwa orang yang belum menikah tidak boleh lewat situ, dan kenapa dan alasannya dari mana. Gua masih belum menemukan informasi yang akurat ke arah situ, karena gue menanyakan ke kepala desa sendiri, itu benar-benar kejadian yang memang sudah lama banget, di mana masih para leluhur, nenek moyang, dan tidak tertulis secara turun-temurun gitu. Jadi hanya mode to mode. Jadi tidak bisa menemukan informasi yang akurat dan jelas. Jadi dulu ini namanya bukan Desa Manggisari ya. Desa Manggisari itu baru ada di tahun 1928 namanya. Tapi tempatnya sudah ada lama sebelum tahun 1928. Jadi di tahun 1928 baru diubah namanya menjadi Manggisari karena di sini banyak pohon manggis. Tapi tidak berbuah gitu. Jadi dari sanalah didapatkan nama Manggisari. Dan yang bikin gue terkejut adalah penuturan dari Ibu Ayu sendiri yang punya warung yang dekat pohon bunut itu, bahwa meskipun lubangnya terlihat tidak memungkinkan untuk lewat atau kecil, tapi truk tronton atau truk-truk besar bisa melalui situ. Dan gue sengaja nungguin truk-truk besar yang lebih besar gitu, maksud gue, untuk lewat situ, tapi gue tungguin nggak ada lewat-lewat sih, dan gue nggak tahu juga karena gue tidak bisa menyaksikannya secara langsung dengan mata gue gitu. Oke, jadi gue sekarang sedang menunggu waktu karena gue bakal balik lagi ke Puncak Tirta untuk menginap di sana. Jadi gue diundang untuk menginap di salah satu kamar yang kebetulan under prepare dan belum selesai. Dan gue memutuskan untuk oke, kalau boleh dan berkenan, gue akan nginap di sini gitu. Jadi gue rencananya akan menghabiskan waktu sore hari gue, sunset gue nanti di atas, karena katanya sunsetnya lagi bagus. Nanti deh gue kasih lihat ya waktu sunset sebagus apa dia. Jadi banyak kendaraan-kendaraan di sini kalau mau melintasi pohon bunut itu harus klakson ya, kayak permisi lah gitu. Gue sempat berhenti lama kan sebelum masuk ke desa ini. Gue sempat berhenti lama di sebelah sananya pohon bunut sebelum gue masuk ke desa ini. Gue berhenti lama karena gue pengen ngeliat apa yang mereka lakukan saat melintasi pohon ini, karena ya gue tetap menghargai kepercayaan desa masing-masing ya, atau kepercayaan masyarakat setempat. Jadi gue bakal ikutin apa yang mereka lakukan gitu. Tuh barusan gue ngomong tadi kan klakson tuh, banyak tuh klakson. Nah itu kan, nah sekarang gue udah balik ke Puncak Tirta dan gue kembali lagi ke atas pohon, tempat nyantai dan tepat di pohon durian, yang dimana kalau duriannya katanya tumbuh ini dilarang naik ke atas sini karena takutnya duriannya pada jatuh ke kepala kalian gitu. Oke, jadi gue Tom, sekarang jam udah menunjukkan
kayak hampir jam 6 di sini ya. Waktunya sunset guys, dan ini gue persembahkan ke kalian semua. Cantik engkau manisku seperti bunga dewi, juwita kasihku pakai Oke cuy, karena hari sudah gelap, gue udah 1 jam di atas sini. Gue sengaja menunggu waktu sampai gelap, dan waktunya gue sekarang untuk turun ke bawah. Thank you cuy, sudah mengikuti hari pertama gue. Sampai jumpa di nanti malam, mungkin kalau gue mau nge-vlog lagi, atau besok pagi. See you, bye-bye. Sibakanlah gelombang hatimu agar dirasa asmaraku berteduh. Oke cuy, sekarang gue lagi ada di dalam kamar ruangan yang dipinjamkan buat gue untuk menginap 1 malam di sini dari Pak Koming. Pak Koming meminjamkan gue ruangan sebagai tempat istirahat gue. Jadi ini gratis ya, dan gue senang banget atas bantuan yang sudah diberikan oleh Pak Koming buat gue. Dan tadi gue juga sudah ditraktir makan ya tadi siangnya. Terus ini tadi juga gue dibawa keluar buat makan malam juga. Ternyata di atas ini nggak sepi banget gitu ya, karena masyarakat desa, terutama bapak-bapaknya, kalau mau nongki atau nongkrong di sini, karena ini tidak pernah tutup, siapapun yang mau datang itu bisa langsung masuk dan tidak ada dikenakan tiket masuk atau apapun itu. Jadi kata Pak Koming sendiri, di sini ini bebas. Maksud dalam artian adalah bebas keluar masuk. Lu mau nongkrong di sini bisa, lu sampai jam berapa juga bisa, karena ini tidak ada jam buka dan tidak ada jam tutup. Ya, di depan juga disediakan kotak donasi, jadi siapapun yang ingin donasi ya silahkan didonasikan gitu. Di dalam ruangan ini gue sendirian, dan sebenarnya ini kamar dan bangunan ini sebenarnya ada rencana ingin disewakan sebagai penginapan bagi wisatawan-wisatawan siapapun yang mau bermalam di sini, menginap di sini. Cuma ini masih dalam tahap proses karena ini belum dibuka untuk umum, dan kebetulan gue adalah orang yang kebetulan mendapatkan hak istimewa untuk mencoba kamar ini. Dan juga kamar ini yang baru jadi di bawah masih ada lagi. Nah, di bawah nggak keluar untuk nge-shoot ke bawah ya, karena memang benar-benar gelap dan masih di bawah tahap pembuatan. Makanya kenapa ini belum dibuka gitu. Jadi Pak Koming ini adalah salah satu tokoh penggerak destinasi wisata desa ini, kalau gua bisa bilang seperti itu. Karena setiap Banjar di sini mempunyai satu destinasi wisata yang memang mencolok. Reminder kembali ya, kalau di Desa Manggisari ini sendiri terdapat 3 Banjar, yaitu Banjar Juwuk Manis, Banjar Bunut Bolong, dan Banjar Manggisari sendiri yang gue tempatin sekarang. Dan di Banjar Bunut Bolong, seperti lu tahu, di sana ada destinasi wisata pohon bunut bolong atau pohon beringin yang tengahnya bolong, yang tadi sore gue vlog. Lalu ada Banjar Juwuk Manis, dimana besok gue bakalan ke sana pagi. Itu ada air terjun Juwuk Manis, dan gue penasaran, katanya sebenarnya ekstrim itu adalah tangganya. Bukan ekstrim dalam artian itu berbahaya untuk kita lalui, cuma ya kalau lu ngap-ngapan, kalau nafas lu nggak kuat, ya itu mungkin resikonya gitu. Lalu di Banjar Manggisari sendiri, Pak Koming yang membuka puncak Tirta ini, dan mulai dari tahun 2021 beliaulah yang membuat destinasi wisata Puncak Tirta.
di Desa Manggisari yang menjadikan destinasi wisata Manggisari yang paling menonjol. Oke, jadi malam ini gue mau istirahat. Jadi gue terima kasih banget nih sama pemerintah desa, terutama Pak Ketut Wismawan yang merupakan perbekal atau kepala desa. Lalu terutama untuk Pak Koming sendiri yang pengelola dan sekaligus pemilik dari Puncak Tirta, dan masyarakat-masyarakat desa yang sudah sharing ke gua apa aja potensi-potensi wisata di sini yang mau dibangun, yang mau dikembangkan dalam tahap mau, karena banyak regulasi-regulasi yang harus diselesaikan dan diterapkan, karena membangun sebuah pariwisata itu tidak semudah itu karena banyak regulasi yang harus dipatuhi. Jadi ini sudah jam 11 malam, jadi gua mau istirahat karena gua sadar besok gua harus berkunjung ke destinasi wisata selanjutnya. Oke, ikutin terus ya perjalanan JSVN Media. Goodbye, cuy. Oke cuy, jadi sekarang gua dari depan parkiran dan pintu masuk dari air terjun Juuk Manis, dan gue langsung disambut dengan tangga yang sepertinya begitu panjang. Sudah diberikan pegangan untuk tangga, dan seperti lu lihat, dan tangga itu masih ke sana. Oke, ada ayam punya orang di situ. Jadi tangga ini melingkar masih ke bawah sampai sana, dan kayak waktunya gue olahraga lagi karena gue udah lama gak jogging. Gue udah lepas jaket karena gue takut bakal pengap dan kepanasan. Katanya sih kalau untuk turunnya tidak masalah, tapi untuk naiknya yang menjadi masalah dari bawah sana. Seperti dilihat, ini seperti terkelola gitu loh. Ini terkelola, jalur-jalurnya terkelola, dan oleh masyarakat sini dikelola dengan baik. Tapi untuk pariwisatanya sendiri tidak ada pengelolanya. Maksud gue dalam artian tidak ada tiket masuk, dan mulai dari atas sana tidak ada yang menjaga parkiran juga, tidak ada parkiran khusus, juga tidak ada yang jualan. Jadi bisa dilihat cuy, ini jalannya masih jauh, dan ini ratusan anak tangga ya. Dan seperti lu bisa lihat di sana dalam kejauhan itu ada curam, dan gua nggak tahu letak air terjunnya ada di mana gitu. Jadi gua mulai dari atas sana tadi, hanya motor gua saja yang terparkir karena gua ekspektasinya bakal banyak orang gitu kan ya. Oke, gua dari sini sudah mendengar bunyi aliran sungai. Sepertinya masih jauh banget. Ada di bawah sana. Ada bunyi aliran sungai, kalau kalian samar-samar mungkin bisa dengar juga. Oke. Sorry, tangan gue geter ya, karena gue sambil turunin anak tangga ini. Kepentok pisang aja. Aduh. Dan sekarang gue udah tiba di anak tangga yang sudah tidak memiliki pegangan, karena pegangannya udah sampai situ aja. Itu. Dan lu tahu, kaki gue udah mulai geter. Gue nggak tahu, ini gue udah lama nggak leg day sih. Kemarin salah satu kerabatnya Pak Koming yang ikut nongkrong di Puncak Tirta mengatakan kalau di sekarang situasi kondisi di air terjun Juuk Manis itu sendiri kurang bagus, karena
sedang musim kemarau, jadi airnya tidak banyak yang keluar. Tapi kok gue denger kenceng ya bunyinya ya? Apa itu bunyi arus sungai apa bunyi air terjun yang jatuh gitu? Ada satu rumah kecil dan gue nggak tahu ini rumah kecil berfungsi untuk apa. Seperti gue berpikir ini sebelumnya adalah warung, mungkin, atau tempat warga menyimpan hasil panennya. Karena gue bisa lihat ini seperti hutan tapi ada kebun-kebunnya juga. Oke. Gue mendengar suara seseorang di bawah. Apakah ada yang mandi? For your information cuy, jadi gue sambil berhenti sebentar untuk menetralkan getaran di kaki gue. Karena mungkin otot-otot di kaki gue terkejut gitu ya. Oke cuy, sepertinya kita udah sampai di situ. Oke, kaki gue udah getar. Oke, di situ ada bangunan yang mungkin fungsinya sebagai toilet atau kamar mandi. Kita lanjut turun ke bawah ya. Dan itu tempat cantingnya. Oh, ini dia air terjunnya, cuy. Deres kok airnya. Dan ada orang di sana. Ada yang mandi, kayaknya anak-anak masyarakat sini. Tapi it's okay. Wow, seru banget. Halo. Jadi anak-anak di sini pada mandi. Oke, gue coba gabung barengan sama anak-anak yang ada di sini. Kaki gue getar, cuy. Wow. Jadi bener seperti yang kerabatnya Pak Komeng bilang kemarin, kalau sebenarnya air terjunnya kurang bagus, bukan berarti tidak keluar ya. Lu pikir air terjun pakai keran? Jadi karena kebetulan lagi musim kemarau, jadi debit airnya sedikit gitu. Dan bener aja, yang sebenarnya keluar di 2 jalur itu, jadi keluar di 1 jalur sebelah kanan. Orang mungkin jarang yang kita kesini. Oke. Enggak orang ada ya. Mulai cuy. Covid itu dah. Semenjak Covid jadi sepi di sini. Berarti dulu ada tiket masuk ya? Iya, bayar berapa dulu? 10.000 bayar 10.000 per orang. per orang. Saya pertama kali kesini tuh tahun 2020. Pertama kali itu. Kalian asli desa sini? Kita Jemberana. Oh. Saya asli di bawah sini dia. Betatan itu. Oke. Barat lagi gitu. Oke cuy. Tadi gue datang sendirian. Sekarang gue balik beramai-ramai dengan anak-anak tadi. Oke cuy, sekarang gue lagi istirahat. Lo bisa lihat perbedaan muka gue waktu turun sama naik ya. Dan ini waktu gue naik lagi dari bawah sana. Gue sempat rebahan sebentar, sekitar 5 menitan. Oke deh, see you, bye-bye cuy. Thank you. Lu yang hobi olahraga mending kesini deh. Dijamin jantung lu sehat besok. Oke, bye-bye cuy. Semua aku lakukan dengan bantuan lamunan. Oh juga karena dirimu, kamu dan kamu yang lain sempat jadi impian.
Mari ku coba tampil